warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Risna, sebagai guru yang diamati dalam observasi ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Risna. Saya jelaskan sedikit. Jadi ada 5 pertanyaan ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara Anda biasanya memberikan penguatan atau apresiasi terhadap usaha peserta didik? Iya, ini langsung dijawab ya. Iya, biasanya Pak, ini kan terkait dengan proyek One Student One Product. Jadi ketika mereka dalam prosesnya mampu membuat salah satu step, misalkan membuat program, itu langsung saya apresiasi. Misalkan, oh bagus sekali hasilnya nak, nanti bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi lebih memberikan apresiasi secara verbal. Berikut pertanyaan kedua, dalam situasi apa Anda paling sering memberikan pengakuan terhadap usaha murid? Iya, biasanya dalam proses. Jadi kalau terjadi peningkatan, sekecil apapun itu langsung saya apresiasi. Saya bilang terima kasih, saya bilang hebat. Pokoknya kata-kata yang kira-kira bisa menunjukkan bahwa itu menghargai usaha mereka. Nah, bagaimana dengan siswa yang mungkin banyak yang memuaskan katakan dari? Iya, biasa saya motivasi untuk bisa lebih baik, tetapi tidak memuncul mereka. Yang berikut yang pertanyaan ketiga, sejauh mana Anda merasa penting untuk menghargai proses belajar, bukan hanya hasil akhir? Iya, jadi apresiasi ini memang sangat penting karena memang saya ingin anak-anak itu merasa aman dan mereka mau mencoba tanpa takut salah. Karena biasanya anak-anak itu ketika tidak diapresiasi atau kita tidak memberikan umpan balik, mereka jadi tidak percaya diri. Makanya itu saya berikan apresiasi di proses supaya mereka lebih bersemangat dan berani mencoba. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan keempat. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan apresiasi yang adil? Iya, saya punya semacam checklist panduan. Jadi ketika saya masuk, mereka menunjukkan proses aku sudah menyelesaikan beberapa tahapan, itu langsung saya checklist. Namanya checklist panduan. Baik. Pertanyaan kelima, apa bentuk perilaku yang ingin Anda tampilkan saat diaplikasikan di kelas terkait pengakuan dan penghargaan usaha murid? Saya lebih ke kalimat, jadi misalkan sudah bagus, ide ini sudah berkembang, nanti tinggal cari referensi lain lagi yang bisa menguatkan orang. Jadi intinya lebih ke penguatan secara apresiasi secara verbal. Gimana dengan target perilaku seperti itu? Ya, targetnya ini kan kalau yang saya ambil itu bagaimana kita menghargai atau mengapresiasi usaha dari murid. Nah, di proyek yang saya pakai ini One Student Product ini sudah mengcover itu Pak. Jadi itu ada proses evaluasi, kemudian mereka juga merevisi dan terakhir juga apresiasi. Jadi dengan proyek yang saya lakukan ini sudah cover yang dari 7 observasi hari ini. Saya sangat antusias ketika berbicara tentang tempat wisata, budaya lokal, dan potensi daerah. Namun ketika diminta menuangkan ide ke dalam produk nyata, semangat itu kadang sering melemah. Pada awalnya saya memberikan tugas kelompok dan setiap kelompok diminta membuat satu produk wisata. Namun, dari proses itu saya melihat dalam satu kelompok tidak semua murid terlibat aktif. Ada juga murid yang sebenarnya punya ide bagus, tetapi tidak berani mengemukakannya karena takut bertentangan dengan keputusan kelompok. Mereka lebih memilih diam dan akhirnya mengikuti kelompoknya. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin menghargai teman-temannya. Di titik inilah saya merasa perlu melakukan perubahan. Saya sadar bahwa dengan sistem kerja kelompok yang konvensional, potensi individu banyak yang terpendam. Padahal, dunia pariwisata membutuhkan anak muda yang kreatif, percaya diri, dan mampu menyampaikan gagasannya secara terbuka. Situasi inilah yang kemudian mendorong saya untuk melakukan perubahan pendekatan pembelajaran. Saya ingin menciptakan ruang belajar yang memberi kesempatan setara bagi semua murid untuk menuangkan ide dan menciptakan karya mereka sendiri. Dari kegelisahan itu, maka lahirlah gagasan untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, yakni melalui proyek One Student One Product atau OSOP, sebuah langkah kecil namun berdampak besar. Sebagai guru, saya menyadari tantangan terbesar bukan bagaimana mengajarkan materi, tetapi
bagaimana menyalakan api keyakinan dalam diri setiap murid. Saya ingin mereka sadar bahwa setiap ide itu berharga, sekecil apapun bentuknya. Dan tantangan saya bukan sekedar hanya ingin meningkatkan jumlah produk wisata yang dihasilkan murid, tetapi bagaimana mengubah cara pandang murid terhadap dirinya sendiri. Dari saya hanya anggota kelompok menjadi saya juga pencipta ide besar. Dari takut salah menjadi berani mencoba dan belajar. Dari diam menjadi suara yang layak didengar. Saya ingin menghadirkan ruang belajar yang memberi keberanian, bukan tekanan. Ruang yang membuat mereka merasa mampu, bukan ragu. Karena saya percaya, di balik setiap siswa yang tampak diam, ada potensi luar biasa yang hanya butuh sedikit dorongan untuk bersinar. Maka tugas saya sebagai guru transformatif adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dan rasa percaya diri murid, memberi ruang bagi ide pribadi untuk tumbuh, menjadikan pembelajaran sebagai pengalaman bermakna dan menyenangkan, membimbing mereka hingga yakin bahwa mereka mampu berdiri dan bangga dengan karyanya sendiri. Perubahan dimulai saat murid diberi ruang untuk berkarya, dan untuk mencapai tujuan tersebut, saya menerapkan proyek One Student One Product menggunakan prinsip pembelajaran mendalam. Adapun tahapan aksi pembelajarannya, yang pertama, berkesadaran, yakni tahapan untuk menemukan potensi. Pada tahapan ini, saya mengajak murid untuk melihat dan menganalisis potensi wisata lokal yang ada di Gorontalo dengan berselancar di dunia maya. Kemudian saya memotivasi mereka dengan kalimat, tuliskan ide awalmu tentang produk wisata. Tidak perlu sempurna, yang penting ide itu lahir dari hati. Dan pada tahapan ini, murid menuliskan ide awal mereka secara individu. Tahapan kedua, yakni tahapan bermakna, di mana murid diminta untuk merancang produk. Sebelum diterapkan One Student One Product, pembelajaran dilakukan dengan memberikan tugas kelompok, dan produk wisata yang dihasilkan hanya 10 produk wisata. Setelah One Student One Product ini diterapkan secara individu, maka jumlah produk wisata yang dihasilkan meningkat menjadi 40 produk wisata. Di mana produk wisata ini dilakukan dengan tahapan yang pertama membuat tour program, distribution of time atau DOT, tour itinerary, tour quotation, tour pricing, tour condition, dan brosur paket wisata. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan menggembirakan, yakni murid diminta untuk presentasi dan berkolaborasi lintas jurusan. Saya tidak ingin hasil murid berhenti di kertas, maka saya mendorong mereka untuk melakukan simulasi pemasaran produk wisata di depan teman-temannya, guru, bahkan orang tua murid. Setelah sesi presentasi, maka kami melakukan sesi refleksi, di mana murid akan menceritakan pengalaman mereka dalam proses belajar membuat paket wisata, dan kemudian tantangan yang dihadapi, serta kebanggaan saat berhasil membuat produk. Penerapan proyek One Student One Product membawa perubahan besar dan terukur, yang dapat dilihat dari peningkatan produk wisata yang dihasilkan. Dari 10 produk kelompok menjadi 40 produk individu, di mana murid sudah mampu membuat produk wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, kuliner, dan edukatif. Setelah mengamati kegiatan di proses pembelajaran tadi, saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan pada fokus yang pembelajaran itu sudah melaksanakan dengan baik, sangat baik ya. Sesuai dengan yang sudah diformat. Oke. Nah, tentunya pada hasilnya, ya, pada pasca observasi ini, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Dan di sini ada 3 pertanyaan. Nah, mungkin setiap pertanyaan itu harus menjelaskan. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda terhadap praktik pembelajaran yang baru saja dilakukan? Iya, saya merasa senang Pak karena pembelajaran ini berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah saya susun, dan juga saya merasa bangga karena secara konsisten bisa menunjukkan apresiasi ke semua murid. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah Anda berhasil memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap usaha peserta didik selama proses belajar tadi? Iya, tadi kan di situ terlihat ada yang sudah membuat itinerary.
Jadi saya sampaikan kamu hebat, IQ dari kamu bagus, silakan dilanjutkan ke pembuatan brosur. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah ada momen tertentu di mana Anda merasa penguatan yang Anda berikan bagi murid? Ya, ada salah satu murid yang sangat malu Pak, namanya Anissa, tidak berani tampil, tidak percaya diri, tetapi setelah diberikan apresiasi, diberikan penguatan yang motivasi terus, alhamdulillah dia dalam proses ini lebih percaya diri dalam presentasi. Jadi itu merupakan satu momen yang sangat berharga bagi seorang guru ketika mampu membuat siswa yang diam menjadi berani bicara. Oke, baik. Ini dulu yang